Pemirsa, Setio Budianto mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR RI. Atas hasil ini, Setio Budianto ditetapkan menjadi Ketua KPK 2024 hingga 2029. Silakan. Pak Beni Utama. Komisi 3 DPR RI menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 dalam rapat pleno di Komisi 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Setio Budianto mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK dengan 45 suara. Dengan hasil ini, Setio Budianto sebagai Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Setio akan memimpin lembaga anti rasuah 5 tahun mendatang bersama Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Diharapkan pimpinan terpilih KPK ini bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029, di mana Setio mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR, yakni 45 suara. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat pleno yang digelar di Komisi 3 DPR Kamis siang. Setio Budianto mendapat suara terbanyak, yakni 45 suara, dan menyisihkan 9 calon ketua KPK lainnya. Komjen Pol Setio Budianto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pria berusia 57 tahun ini telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Ia juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara. Setio Budianto sendiri bukan orang baru di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa nama 5 pimpinan KPK yang baru ke dalam rapat paripurna pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut pemirsa profil 4 pimpinan KPK lainnya. Johanis Tanak yang pertama. Johanis Tanak merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014. Tahun 2016, Johanis juga pernah mengemban posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah serta sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Kemudian ada Ibnu Basuki Widodo yang merupakan pimpinan terpilih KPK dengan latar belakang hukum, menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Manado. Ibnu juga pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tahun 2017 Ibnu pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kemudian profil calon pimpinan KPK terpilih lainnya adalah Agus Joko Pramono, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2018-2023. Usia 52 tahun, Agus mengemban pendidikannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dilanjutkan dengan pendidikan Magister Akuntansi di UGM, serta Doktoral Ilmu Pemerintahan di Unpad. Kemudian Fitroh Roh Cahyanto. Saat ini menjabat sebagai Jaksa Fungsional Jampitsus Kejaksaan Agung. Fitroh juga pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019, lalu mundur pada tahun 2023. Selain memilih pimpinan KPK, Komisi 3 DPR juga menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih antara lain Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Gus Rizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Beni Mamoto mendapat perolehan suara tertinggi, yakni 46 suara. Kemudian Ciska Mirawati mendapat 46 suara. Wisnu Baroto mendapat 43 suara.
Gus Rizal dan Supeno masing-masing mendapat 40 suara. Posisi Dewan Pengawas KPK memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan tugas komisioner KPK, termasuk memutuskan pelaksanaan penyadapan hingga evaluasi kerja lembaga tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI enggan menanggapi soal komposisi pimpinan KPK terpilih yang didominasi oleh sosok berlatar belakang aparat penegak hukum. Menurutnya, nama-nama yang terpilih merupakan pilihan setiap anggota DPR Komisi 3 tanpa adanya intervensi. Saya pikir itu kembali ke masing-masing anggota. Ya, kami nggak bisa mengarahkan anggota memilih siapa menjadi anggota KPK. Kami juga tidak bisa juga mengarahkan anggota Komisi 3 memilih siapa menjadi ketua KPK. Ya, nanti mungkin ditanyakan masing-masing pilihannya apa dan alasannya apa. Nah, itu juga bingung juga. Anda kan gini, teman-teman kan lihat prosesnya ya. Sejak awal sangat terbuka, benar nggak? Sangat transparan. Jadi kalau lebih cepat, bahkan waktu ya untuk anggota melakukan interview kan ditambah dari 60 menit menjadi 90 menit. Dan rata-rata nih sampai capek-capek nih kawan-kawan nih disuruh bicara lagi, which is kalau periode lalu untuk bicara itu kadang-kadang menjadi kemewahan. Kenapa? Waktu itu mungkin habis pandemi kan yang bicara hanya Kapoksi, jadi anggota biasa jarang bicara, Pak. Ini sekarang anggota biasa dengan periode yang ini diberikan keleluasaan untuk berbicara sampai muter-muter lagi, bicara lagi ya. Tapi kalau waktunya akhirnya menjadi lebih singkat, saya nggak ngerti juga ya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI telah menetapkan 5 anggota Dewas KPK dan pimpinan KPK. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Setio mendapat suara terbanyak yakni 45 suara. Lantas apakah dengan wajah baru KPK akan lebih berani memberantas korupsi? Kita bahas bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Sebelumnya kami sudah menghubungi perwakilan Komisi 3 DPR RI, namun hingga saat ini belum ada yang merespon. Saya sapa Mas Boyamin. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam Yudi dan seluruh pemirsa. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime, Mas Boyamin. Kita melihat pimpinan-pimpinan terpilih KPK yang sudah ditetapkan oleh Komisi 3 ini, seperti Setio Budianto, Ketua KPK baru kita. Beliau adalah sebelumnya menjabat Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK 2019. Kemudian Johanis Tanak juga pernah menjadi pimpinan KPK. Artinya adalah orang-orang yang sudah mengerti bagaimana caranya memberantas korupsi melalui KPK ini ya Mas? Ya, harusnya begitu. Langsung istilahnya on gitu, tanpa harus ada pemanasan gitu. Apalagi butuh cari bensin, cari oli, cari kunci, itu mestinya enggak. Karena ini salah satu mungkin loh ya alasan Pak Tanak dipilih kembali itu kan kesinambungan itu. Terus kebetulan ya ada beberapa bahkan Fitroh, terus Pak Setio Budianto sendiri pernah jadi direktur, terus kemudian ada bahkan mantan wakil ketua BPK. Ini kan pengertiannya menurut saya sebenarnya yang ideal, tambah ada hakimnya biar nanti bisa menilai penyidikan penuntutan apakah sudah memenuhi kriteria hakim, gitu kira-kira begitu gitu. Ini sebenarnya ini kalau penindakan, tapi kan jangan lupa bahwa KPK itu pemberantasan korupsi kan justru juga ada pencegahan yang selama ini diabaikan. Gitu. Jadi ini yang menurut saya istilahnya mestinya pada posisi tertentu nanti pimpinan KPK ini juga harus fokus juga di pencegahan, dan toh mereka sudah dipilih oleh DPR periode sekarang, artinya mestinya kan didukung penuh itu ya. Nah, pemerintah juga sudah mendukung penuh, dalam artian saya pernah protes itu pansel hasil Pak Jokowi tidak boleh dipilih, diarsip saja, kemudian sudah diotorisasi Presiden Pak Prabowo yang sekarang gitu. Nah, artinya kan sudah didukung pemerintah. Nah, ini mestinya malah justru modal besar untuk membuat pencegahan lebih bagus. Gimana caranya? Ya berkoordinasi, berkolaborasi, tanda kutip memaksa pemerintah untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Uang yang masuk tidak bocor, uang yang keluar tidak bocor. Nah, itu yang harusnya juga nanti kalau ini bersih, bahwa kita ada istilahnya tahapan jangka panjang.
ada rencana jangka panjang pencegahannya seperti apa. Kalau penindakan itu, ya itu pasti kalau ada yang korupsi dicari, disadap, ataupun dibangun kasusnya, ada sebuah proyek atau sebuah kegiatan, ya akan ketemu korupsinya gitu. Karena nanti pasti ada pembocor dari dalam, baik yang iri atau idealis atau tidak dapat bagian, itu ada, selalu ada. Nah ini yang menurut saya sudah KPK sudah leading di situlah gitu. Nah sehingga kalau dia membangun kasus kalah dengan Kejaksaan Agung karena kasus-kasus besar. Nah di sini mestinya KPK akan leading, akan hebat di pencegahan, yaitu apa? Memaksa pemerintah tata kelola yang baik tadi. Nah berkali-kali saya ngomong, negara-negara maju itu kan tahapannya mencegah tiris atau rembes. Nah kita bocor ini lagi ya Mas ya? Bocor aja rasanya masih berat gitu. Kita ini bocor terus yang di ininya. Iya kan, misalnya proyek Kominfo, BTS Kominfo, ruginya 80%. Mana ada korupsi rugi 80% itu kan kalau tidak di kita. Itu bukan bocor Yudi, itu jebol, itu banjir, itu malah kan itu kan. Nah ini yang menurut saya ini tugasnya KPK ke depan, 5 tahun ke depan itu hebat di dalam pencegahan. Nah pencegahan itu tadi, itu ya transparan, akuntabel, tidak ada tender yang diatur-atur lagi, kemudian dibuat kompetitif, kan begitu. Jadi memaksa di situ itu bahwa KPK ini undang-undang yang baru apalagi sinergi kan gitu. Mas Boy, sebelum ke sana Mas Boy. Yang terpilih pimpinan KPK yang sekarang ini kan juga ada di KPK tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik kinerja KPK sebelumnya misalkan tidak menggigit dinilai begitu, artinya yang sekarang akan sama sajakah dengan periode sebelumnya? Ya ada tambahan kan, misalnya Pak Agus Joko Pramono, itu wakil ketua BPK, gitu. Pak Basuki nanti akan tapi 3 memang sebelumnya begitu, tapi setidaknya gini, KPK ini kan sudah jatuh sampai titik nadir bahkan. Nah ini jangan sampai jatuh lebih jauh lagi gitu, paling tidak itu tahun pertama, tahun kedua sudah kelihatan lah. Ini jangan sampai jatuh lebih dalam lagi lah. Tugasnya sekarang menahan supaya tidak lebih jatuh. Gitu loh. Jadi ini kita stop di situ jatuhnya. Nah, pimpinan ini mestinya bisa lah minimal itu gitu. Kalau kita istilahnya anak muda kalau sekarang ini kan ya minimal maksimal kan gitu kan. Nah, minimal itu dulu. Tahun pertama bahwa kita ada misalnya indeks persepsi korupsi kita itu tidak turun dari 34. Itu aja udah hebat kira-kira gitu. Tapi kalau bisa tahun kedua ya bisa 40 lagi kan gitu kan. Nah, nanti itu justru persepsi anti korupsi itu kan yang utama juga di pencegahan. Nah, periode yang kemarin Pak Firly awal itu akan menggelurakan pencegahan, tapi gagal. Kemudian malah kembali ke lagu lama OTT ya. Terus kemudian banyak masalah-masalah yang timbul. Nah, ini yang menurut saya pada posisi inilah yang menurut saya apapun pimpinan sekarang mudah-mudahan dengan setidaknya kelimanya tidak ada catatan yang lalu buruk misalnya. Kecuali Pak Tanak pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas, tapi kan nyatanya dinyatakan tidak terbukti. Tidak terbukti. Clear kan sementara kan gitu. Nah, terus Pak Setia Budianto tidak ada cacat gitu, tidak dilaporkan etik selama jadi direktur penyidikan. Terus Pak Fitroh juga begitu. Pak Agus Joko Pramono juga selama di BPK tidak ada suara buruk. Pak Ibnu Basuki juga tidak ada nih. Nah, ini setidaknya kredibilitas dan integritas masing-masing itu kan sudah terjaga selama ini. Nah, kita kawal bahwa kalau mereka tetap. Pak Johanis Tanak tadi yang disampaikan Mas Boyamin, saya sampai cari informasinya sampai googling nih Mas Boy. Pasal 1 butir 19 KUHP. Jadi OTT itu tidak dikenal di KUHP, tapi ada istilah tertangkap tangan. Itu gimana sih sebenarnya Mas? Apakah memang kita tidak ada OTT seharusnya atau gimana sih? Ya itu kan hanya perbedaan istilah aja gitu loh. Istilah. KPK juga salah dalam membuat diksi itu OTT. Karena memang tidak ada di KUHP kita itu istilahnya tertangkap tangan itu seperti ada copet di tengah pasar, ditangkap satpam, terus kemudian diserahkan polisi. Kan tidak perlu ada surat penangkapan, surat penyidikan gitu loh. Nah, korupsi juga begitu. Tapi operasi itu kan kesannya mengintip gitu loh. Nah, itu kan kemudian kalau begitu ya bahasa Pak Fahri Hamzah kan berburu di kebun binatang gitu, masih dapat gitu. Nah, maksudnya begini, tetap KPK tetap tertangkap tangan, tapi lebih banyak faktor adalah atas kemauan kehendak masyarakat. Misalnya tetap ada yang laporan, saya katakan tadi, ada yang iri atau ada yang idealis atau tidak dapat bagian, kemudian membocorkan dugaan suapnya di suatu instansinya. Terus kemudian KPK menggelorakan whistleblower.
Nah, tetap perlu tertangkap tangan. Tapi sesuatu yang karena ada yang gagal selama ini OTT yang tidak pernah diberitakan. Nah, karena sudah pernah mengintai di sebuah stadion, ternyata tidak terjadi penyerahan uang. Nah, seharian di situ kan gagal gitu kan. Kalau targetnya seperti operasi gitu loh. Jadi seperti mau mengejar teroris, mencari, itu kan terorisnya ada. Tapi ini kan belum tentu ada juga, informasinya sebatas bahwa ada dugaan mau ada suap misalnya gitu. Nah, ini yang menurut saya kemudian kalau ini sesuatu yang seakan-akan jadi prestasi dan kehebatan KPK, ya selamanya kita akan selalu nangkap orang hampir tiap hari gitu. Jadi ini yang kemudian pemberantasan korupsi menjadi sesuatu yang trial by error, coba-coba lah, atau sekedar memutar kaset rusak gitu kan. Tapi tidak ada perbaikan. Nah, inilah yang harus kita tetap OTT perlu. Maksudnya tertangkap tangan perlu. Karena apa? Supaya orang berpikir kalau menyerahkan suap takut, itu, ya? wah nanti jangan ditangkap KPK. Itu loh, efeknya tetap perlu gitu. Jadi jangan kemudian tidak akan ada OTT, tetap ada tertangkap tangan. Istilahnya kan ini menjadikan sesuatu yang kemarin ini letupan yang justru malah DPR-nya tepuk tangan itu. Wah, itu justru saya curiga ini kok malah mereka tepuk tangan, ini kan spontanitas itu. Mereka apakah takut kena OTT? Sehingga ketika tidak ada OTT langsung tepuk tangan. Padahal itu kan sebenarnya kemudian dijelaskan oleh Pak Tana bahwa itu tertangkap tangan sesuai KUHAP. Itu loh. Jadi ya tetap akan ada tertangkap tangan itu loh. Jadi bahwa itu jangan kemudian setiap hari hanya mau mengintai orang mau suap gitu. Sehingga kapasitas KPK yang begitu hebat terforsir di situ, sia-sia dong kita memberikan KPK kewenangan termasuk pencegahan gitu, Yudi. Baik, yang jelas kita tunggu nanti seperti apa Pak Setio Budianto dan rekan-rekan ini bisa memimpin KPK dan memberantas korupsi supaya masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Karena uang ini banyak yang dikorupsi ini. Kita kawal bersama-sama. Pada posisi tetap akan gugat pra-peradilan kalau ada perkara mangkrak atau tebang pilih itu kan, dan saya yakin teman-teman media juga akan mengawalnya terus-terusan. Jadi kita masih yakinlah, optimis bahwa negara akan lebih baik itu. Amin. Makasih ya Mas Bayu sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.